Hello guys, welcome back with me WDO. Balik lagi sama channel aku ya, WDO. Kali ini aku akan mencoba membagikan tips dan trik yang harus kamu lakukan saat vaksin COVID-19. Jadi topik yang hot di akhir-akhir ini adalah vaksinasi COVID-19 yang sedang digencarkan oleh pemerintah kita, pemerintah Republik Indonesia. Untuk itu kita harus mensukseskannya agar supaya kondisi ekonomi, pariwisata, ataupun apapun itu bisa kembali normal lagi. Anak-anak bisa bersekolah lagi, semua orang bisa mendapat pekerjaannya kembali. Jadi kita harus disiplin dalam bervaksin. Nah, kita langsung saja ya. Apa sih yang harus kita lakukan saat vaksin supaya tidak merasa sakit ya, tidak terasa sakit dan tidak ada efeknya. Jadi, let's just check this video out, oke? Nah, oke guys, langsung saja ya. Jadi di sini aku akan bagi vaksinasi ini menjadi 3 tahap, yaitu sebelum vaksin, saat vaksin, dan setelah vaksin. Apa sih yang harus kamu lakukan? Terus, apa sih kapasitas aku ngomong kayak gini ya? Jadi, kapasitas aku adalah sebagai orang yang sudah divaksin. Jadi, ini nyata ya. Jadi, aku sudah divaksin, sama istriku udah divaksin. Jadi, kami itu mengalami 2 gejala yang berbeda ya. Aku setelah divaksin baik-baik saja, sementara istriku setelah divaksin dia demam. Ya, jadi di sini aku berbicara berdasarkan pengalaman. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, saat sebelum divaksin. Apa sih yang harus dilakukan ya? Jadi, biasanya vaksinasi itu mulainya jam 9 ya, sampai siang, mungkin jam 1 atau jam 12. Jadi, pastikan, jadi di pagi hari itu kamu udah sarapan ya. Jadi, jangan sarapan yang sekedar, kalau bisa sarapannya yang agak banyak gitu ya. Karena tubuh kita memerlukan energi yang besar untuk melawan virus-virus yang akan dimasukkan. No virus ya, virus yang sudah dilemahkan, yang akan dimasukkan ke tubuh. Jadi, kamu perlu energi yang besar. Jangan lupa sarapan dan minum air putih yang banyak sebelum divaksin. Nah, itu ya. Nah, kemudian jika kamu punya penyakit penyerta atau penyakit bawaan sebelumnya, misalnya pernah operasi, atau diabetes, atau penyakit kanker, dan lain-lain, kamu perlu konsultasi sama dokter. Ya, jadi konsultasi dulu sama dokter. Tanyakan bahwa, dok, misalnya 2 hari lagi aku akan vaksin, atau besok aku akan vaksin. Minta dokter untuk cek kondisi ya. Misalnya kamu ada riwayat penyakit kencing manis, mungkin dokternya akan nyuruh kamu puasa. Setelah itu adalah cek darah dulu. Jika memang kondisi darah gulanya normal, maka kamu boleh vaksin. Jadi lebih baik kalau memang punya penyakit penyerta atau namanya komorbid. Semoga benar ya. Jadi kamu harus konsultasi sama dokter dulu. Nah, kemudian itu yang sebelum ya. Kemudian sekarang yang saat vaksin. Apa sih yang harus dilakukan saat vaksin supaya tidak sakit? Nah, jadi yang pertama, dan satu-satunya ya. Jadi kamu kalau bisa vaksin itu ngajak teman, biar ada diajak ngobrol, jadi tidak tegang ya. Jadi walaupun nanti di sana itu jaga jarak, jadi kamu tetap bisa ngobrol sama temanmu. Jadi kayak aku tadi sama istri bisa ngobrol, jadi sambil ketawa-ketawa, sambil menghilangkan ketegangan. Nah, begitu akan disuntik oleh jarum, apa yang harus kamu lakukan? Jangan lihat dokter saat dia suntik. Lebih baik misalnya disuntik di lengan kiri, kamu nolehnya ke kanan. Atau disuntik di lengan kanan, kamu nolehnya ke kiri. Jadi nanti tiba-tiba dokter akan bilang, sudah pak, gitu. Jadi tidak terasa. Ketika kamu lihat jarumnya, kamu akan takut duluan. Jadi itu saat vaksin. Nah, sekarang yang terakhir, setelah vaksin ya. Jadi tadi aku udah jelasin sedikit kenapa setelah vaksin aku itu baik-baik saja, sementara istriku demam, menggigil, lemes ya. Pokoknya ya begitulah. Nah, sebenarnya demam, menggigil, lemas itu wajar ya. Jadi itu adalah efek samping dari tubuh kita yang berusaha menolak dari si virus tadi yang sudah dilemahkan atau vaksin tadi yang masuk dalam tubuh kita. Tapi hal itu bisa kita hindari jika setelah vaksin kamu itu haruslah makan lagi. Jadi kan tadi paginya sudah sarapan, habis itu vaksin, kemudian siangnya itu jangan lupa makan siang tepat waktu. Ya, jadi setelah vaksin kamu makan ya, makan yang banyak lagi untuk memulihkan energi. Ya, kemudian jangan beraktivitas ya. Kalau bisa setelah makan tuh kamu nonton misalnya 1 jam gitu ya, supaya rileks. Kemudian tidur siang ya. Jadi setelah kamu makan, kamu nonton, rileks ya, nggak usah nonton ya, melakukan hal lain ya. Yang penting tidak beraktivitas yang berat.
Setelah itu wajib tidur minimal 1 jam. Maka setelah bangun kamu itu akan segar bugar ya. Jadi tadi istriku itu makan sudah, tapi dia tidak tidur, malah beraktivitas. Jadi sekarang dia itu sakit. Jadi itu sih guys, 3 hal ya yang penting ya sebelum vaksin, saat vaksin, dan setelah vaksin. Itu tips dan triknya. Kalian bisa terapin kalau mau, bisa juga tidak sih ya. Jadi tergantung kalian sih ya. Jadi ini aku hanya membagikan berdasarkan pengalaman. Jadi itu saja tips dan trik yang harus dilakukan saat vaksin COVID-19. Terima kasih, sampai jumpa lagi di channel WDO. Ciao, ciao.